Halo, ketemu lagi semua teman-teman. Kita akan belajar composite pattern, salah satu dari desain patterns atau pola desain perangkat lunak. Kita akan coba mengenal composite pattern. Nah, composite pattern ini di dalam pengelompokan desain pattern masuknya ke dalam struktural pattern ya. Nah, composite pattern ini memfasilitasi pemrosesan hierarki objek. Jadi, di mana objek yang tersendiri atau sekumpulan nested objek dapat diperlakukan dengan menggunakan antarmuka yang sama. Nah, di buku Gang of Four, definisinya seperti ini. Compose objects into three structures to represent part-whole hierarchies. Composite lets clients treat individual objects and compositions of objects uniformly, gitu ya. Nah, jadi di sini objek-objek itu bisa dibentuk menjadi struktur pohon gitu ya. Jadi struktur pohon itu biasanya ada daunnya dan ada cabang seperti itu. Dari cabang tuh bisa ada cabang lain, bisa ada daun seperti itu. Jadi bentuk struktur yang cukup kompleks gitu ya. Nah, di sini nanti klien itu ketika dia mengakses eh, kumpulan struktur tersebut, kumpulan data dalam struktur tersebut nanti bisa diakses dengan cara yang uniform gitu ya, cara yang seragam. Jadi dia tidak perlu tahu persis strukturnya seperti apa, tapi dia bisa mengakses dengan mudah. Nah, komposit digunakan ketika terdapat hierarki objek yang perlu ditangani atau diproses gitu ya. Kemudian objek individual, nah, jadi dia harus bisa nangani baik individual maupun komposisi atau kumpulan objek gitu ya. Akan ditangani dengan cara yang seragam gitu. Jadi supaya dengan seragam ini artinya memudahkan gitu ya ke sisi kliennya yang menggunakan. Nah, untuk diagram kelasnya, composite pattern ini seperti ini. Jadi kita punya interface komponen, dia mendefinisikan operation, kemudian ada add untuk menambah ya, eh, untuk menambahkan data ke komponen tersebut. Jadi kalau komponen tersebut misalnya berupa cabang, kita bisa menambahkan daun atau menambahkan cabang lain. Remove untuk menghapus ya dari satu bagian apakah satu data daun, leaf, atau satu kumpulan ya berupa cabang dengan semua anak-anaknya. Nah, kemudian get child ini untuk kalau di bawah eh, sebuah komponen itu isinya misalnya masih berupa cabang gitu ya. Nah, jadi atau masih ada daun-daun di bawahnya. Nah, jadi dia bisa ambil datanya gitu ya. Oke, nah jadi dari komponen interface ini kita punya dua turunannya, yaitu yang pertama leaf ini menunjukkan untuk data yang single gitu ya, data yang sudah atomik, yang cuma cuma satu data. Jadi kalau di struktur pohon ini adalah yang paling pinggir-pinggirnya, yang disebut daun. Dia tidak punya cabang lagi gitu. Sehingga yang bisa dilakukan ke dia adalah hanya satu operation yang emang untuk menangani satu data tunggal di situ gitu ya. Nah, turunan yang lainnya adalah yang komponen. Jadi ini masih bisa berupa eh, cabang atau bisa juga daun gitu ya. Jadi bisa berupa cabang, nanti cabang itu punya daun atau punya cabang-cabang lain lagi dan seterusnya gitu. Bisa bertingkat-tingkat gitu ya, tidak dibatasi. Sehingga dia punya metode untuk operationnya sendiri, untuk, kemudian juga untuk menambahkan gitu ya. Jadi ada add, nambah di sini C itu dari bertipe komponen gitu ya. Jadi komponen ini sendiri nantinya ya bisa leave atau bisa komponen lagi seperti di sini. Gitu. Kemudian remove untuk menghapus komponen, get child untuk ngambil eh, ke bawahnya gitu ya. Nah, di sini sengaja kalau kita lihat di sini ada agregasi ya. Jadi komponen ini punya children eh, nunjuknya ke interface di atasnya gitu. Jadi komponen masih bisa punya di dalamnya punya komponen lagi gitu. Jadi komponen ini bisa punya atribut yang tipenya adalah komponen lagi. Jadi
Dari cabang kita bisa punya cabang lain atau punya daun-daun seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk supaya kita bisa seperti rekursif gitu ya. Sehingga di situ ada agregasinya. Nah, ini contoh kasusnya misalnya penggunaan composite pattern. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya shopping cart gitu ya. Jadi di dalam shopping cart itu bisa kita misalnya bisa memasukkan produk yang hanya sebuah item tunggal gitu ya. Atau bisa juga memasukkan berupa gabungan dari banyak item. Misalnya kita membeli satu barang, suatu barang, barangnya itu udah di-pack. Jadi bukan cuma satu biji dalamnya, tapi satu lusin misalnya gitu ya. Jadi satu lusin kita nggak bisa pisah-pisah, udah digabung semuanya di situ gitu. Nah, dengan cara mengimplementasikan composite pattern ini, kita bisa menangani kedua jenis item tersebut gitu ya. Jadi yang tunggal ataupun yang kumpulan dengan cara yang seragam gitu. Sehingga cara seragam ini kan memudahkan ke klien. Sehingga kita bisa mengiterasi, kita bisa mengiterasi isi shopping cart-nya dengan menjalankan fungsi atau pemrosesan yang diperlukan. Nah, misal kita kalau tadi kasusnya shopping cart ya, kita misalnya bisa punya fungsi get cost gitu. Maka kalau dipanggil terhadap satu item tunggal, dia akan ngambil cost dari satu item itu, tapi kalau gabungan item, maka dia akan mentotalkan dulu dari seluruh item yang ada dalam gabungan tersebut, baru dia mengembalikan cost gabungannya ke kita gitu ya. Nah, juga di buku ada contoh struktur organisasi. Nah, kita lihat struktur organisasinya seperti ini misalnya. Nah, ini cukup rumit ya. Jadi ada perusahaan, corporation. Di bawah corporation itu bisa ada divisi-divisi. Jadi ada R&D, Research and Development Division, ada Sales Division gitu. Di R&D Division kita punya VP, ada 3 orang VP misalnya, Steve, Mike, dan Nancy gitu ya. Jadi mereka adalah VP yang di bawah R&D Division. Di bawah Sales Division juga sama gitu ya. Ada VP-VP, ada 4 VP di sini. Nah, kemudian di bawah Sales Division tuh ternyata ada dibagi lagi gitu ya. Jadi ada subnya lagi, yaitu Western Sales Division gitu. Jadi dia masih Sales Division juga, tapi bagian baratnya ada VP-nya lagi di sana juga gitu. Jadi ini cabang bercabang lagi seperti itu ya. Ya, yang di sini baru ini adalah lift-nya. Oh ya, di sini garisnya nih kurang satu ya, nggak ke ini. Nah, mestinya di sini ada garisnya juga. Kemudian juga ada VP yang langsung di corporation gitu. Dia tidak masuk di salah satu divisi seperti itu. Contohnya carry di sini ya. Nah, untuk dengan menggunakan composite pattern, kita bisa mengakses semua data dalam struktur yang cukup rumit itu dengan satu cara yang seragam gitu ya. Baik dia sendiri langsung di corporation, baik dia di bawah satu divisi atau dia di bawah subdivisi gitu. Semua bisa diakses dengan cara yang seragam. Nah, composite pattern ini dapat menangani struktur data dalam yang seperti bentuk pohon gitu ya. Jadi ada daun atau leaves-nya dan ada cabang-cabangnya. Dan semua baik daun maupun cabang bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Nah, cabang itu bisa terdiri dari daun-daun dan cabang-cabang lain, ya. Bisa terdiri dari cabang lain. Cabang lainnya bisa terdiri cabang lagi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jika sebuah fungsi diterapkan pada cabang, maka semua cabang dan daun di bawah cabang tersebut akan ditelusuri, gitu, dan diproses, gitu. Kalau fungsinya diterapkan pada daun, sebuah daun, maka dia memproses hanya daun itu aja satu data tunggal gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh program yang berasal dari buku Design Pattern for Dummies, ada di halaman 193 sampai 202. Nah, kita di sini punya abstrak kelas corporate. Corporate ini untuk menangani secara bentuk umum gitu ya, bentuk umum dari node atau itemnya gitu. Jadi corporate ini seperti tadi di sana komponen bisa nantinya lift atau bisa
eee, bisa cabang atau bisa daun gitu ya, seperti itu. Bisa komponen lagi atau bisa leaf. Nah, di sini untuk corporate-nya sendiri, ini adalah template dasarnya. Jadi untuk nama dia belum punya nama gitu ya, nge-return kosong. Kalau nge-add juga dia nggak ngapa-ngapain. Nah, iterator juga dia belum bisa mengembalikan iterator, jadi masih nol. Kalau ngeprint juga dia tidak mencetak apa-apa. Jadi ini memang abstrak class, metode-metodenya diimplementasikan tapi dalam bentuk yang sangat basic gitu ya. Jadi string nama dikasih string kosong aja, seperti itu. Add juga dia tidak melakukan apa-apa ya, yang ini juga nol iteratornya. Nah, jadi ini fungsinya sebagai template aja corporate-nya. Nah, setelah itu di bawah corporate kita punya VP. Nah, ini untuk data yang tunggal ya. Dia extend dari corporate. Nah, untuk VP ini dia punya nama orangnya siapa, dia ada di divisi mana. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini dipanggil konstruktornya, maka N-nya akan masuk ke nama di situ, D-nya masuk ke divisi di sini ya. Nah, name-nya ke sini, ke nama, divisionnya ke sini, disimpan di atributnya. Nah, di sini tidak berupa array karena VPN-nya emang data tunggal gitu ya. Jadi kalau get name di return name-nya, kalau di print namanya siapa dan dia ada di divisi mana. Jadi ini untuk menangani leaf ya, untuk menangani data tunggal. Nah, kemudian iteratornya ada. Nah, yang bagian kanan adalah iterator untuk data tunggal ini. Jadi namanya adalah VP iterator ya. Jadi dari sini kalau kita panggil metode iterator dari kelas VP ini, maka dia akan menghasilkan objek iterator di sini. Dari sini objek iteratornya di sini tipenya implementasinya ada VP iterator, kemudian datanya objek ini disimpan dikirim ke sana gitu ya sebagai disk supaya bisa diakses. Nah, ini adalah VP iteratornya. Dia mengimplement dari iterator gitu ya. Jadi waktu di konstruk seperti di sini dipanggil konstruktornya, maka disknya ini kan akan masuk di sini menjadi V, parameternya V-nya di sini dimasukkan ke VP, VP-nya adalah yang diatribut di sini. Nah, seperti itu. Jadi data si objek VP yang akan ditelusurinya sudah masuk di sini di VP. Jadi di kelas ini ketika dia mengakses VP, datanya sudah ada ya yang berasal dari dikirim dari sini. Nah, untuk next, jadi dia akan ngeritin data VP tersebut yang ada di dia gitu ya. Tipenya berupa tipe VP di return. Nah, kalau has next karena ini data tunggal, maka yang di return adalah false. Dia cuma punya ini satu data gitu ya. Jadi data berikutnya itu tidak ada. Jadi dia di returnnya false. Untuk remove di sini tidak diimplementasikan. Jadi oke, nah ini ya. Jadi untuk satu divisi itu corporate bisa di dalamnya bisa ada leave atau corporate lagi. Nah, kemudian di sini division ya, division extend dari corporate. Nah, di sini datanya bisa banyak gitu ya. Kalau yang tadi VP kan satu data. Yang ini corporate bisa punya data banyak. Jadi dia new dari corporate gitu. Nah, corporate ini umum jadi ya. Nanti bisa di anggota di dalamnya berupa corporate lagi atau berupa VP gitu. Jadi berupa daun atau cabang lagi. Ini untuk indeksnya number, kemudian ini nama untuk nama divisinya. Gitu ya. Jadi kalau division dipanggil n-nya tuh dimasukin ke name ya. Jadi ini untuk nama divisi. Jadi ketika di konstruk pertama kali division yang dipanggil masukin nama divisinya dulu. Nah, kalau di sini get name juga mengeluarkan nama divisi, bukan nama orang ini ya, nama divisinya. Nah, untuk add baru di sini add tipenya corporate C. Nah, corporate ini sebenarnya bisa corporate lagi atau bisa VP kan sebetulnya. Sesuai seperti di diagram kelas. Nah, di sini corporate di indeksnya yang tertentu dimasukin C-nya ini ya. C-nya diterima dari parameter dimasukin ke corporate gitu di posisi indeksnya yang ditunjuk oleh number. Nah, corporate ini kan merupakan atribut yang ada di sini. Oh, ke sini nunjuknya harusnya ya. Nah, objeknya yang ini ya.
Oke. Nah, ini untuk iteratornya. Jadi dia akan melakukan new dari division iterator, yaitu kelas yang ada di sebelah kanan di sini ya, division iterator. Oke, dan dia di return tipe datanya berupa iterator. Nah, untuk print, karena ini sudah merupakan kumpulan data kan, sudah merupakan kumpulan data dalam bentuk array seperti ini, array dari corporate. Nah, maka iterator itu panggil metode iteratornya yang tadi ya dapat panggil metode iteratornya, maka dia akan dapat objeknya, objek iteratornya. Dari objek iterator ini kita bisa panggil hashNext. Selama ini true berarti ada data berikutnya. Nah, diambil datanya ya. Di next ini diambil datanya, disimpan di C, kemudian di print di sini. Kemudian dicetak data yang dia temukan dan ini di looping. Jadi kalau tadi maksimal ada 100 data, nah ini di looping 100 data gitu ya. Termasuk kalau di sini nanti di dalamnya ini kan berupa cabang, misalnya di dalamnya ada cabang lagi, ada sub lagi gitu. Ada divisi, ada subdivisi lagi. Nah, itu juga akan semuanya terlusuri seperti itu. Oke, nah ini division iteratornya gitu ya. Jadi dia nanti akan terima di sini disimpan sebagai corporate. Nah, jadi di konstruktornya ini ya. Nah, tadi di sini kan new division iterator data corporate yang saat ini udah ada di sini, dia akan kirimkan gitu ya. Kirimkan berupa parameter diterima di sini sebagai C. Data dari C-nya ini dimasukin ke corporate. Nah, corporate-nya masuk di sini ya di atribut. Nah, kalau sudah masuk di atribut ini, corporate ini bisa dipakai ya di keseluruhan kelas ini. Nah, untuk di sini kalau dia panggil next, maka dari corporate di return data yang pada lokasi saat itu. Kemudian counternya ditambah untuk mengakses nanti elemen berikutnya gitu ya. Nah, kalau has next dia akan cek apakah lokasinya itu kurang dari panjangnya, berarti emang datanya belum habis ya, belum data yang masih ada data gitu. Kemudian satunya lagi, dan data di posisi itu tidak nol gitu. Karena kalau nol juga percuma gitu ya, dibilangnya data di indeks 3 ada, tapi objeknya sendiri nggak ada. Nanti pas diakses error gitu ya. Nah, jadi ini juga harus dipastikan dia tidak nol, barukah kita return true. Jadi datanya hash next-nya itu ada, masih ada data berikutnya. Tapi kalau salah satu aja dari ini salah, atau bahkan dua-duanya salah, kita akan nge-return false. Berarti ini udah data terakhir, nggak ada data berikutnya lagi. Seperti itu. Remove-nya kosong juga, tidak diimplementasi di sini. Oke, nah ini adalah yang di struktur tadi corporation, jadi kelas paling atasnya gitu ya. Dia juga sama-sama masih extend dari corporate, jadi semuanya bertipe corporate juga gitu. Nah, untuk di sini di perusahaan secara keseluruhan dia akan nyimpen strukturnya dalam bentuk di sini array list ya, array list dari corporate akan disimpan di objek corporate ini. Oke, jadi waktu konstruktor dia tidak perlu apa-apa. Nah, waktu add C yang dia terima di waktu di add di sini akan masuk ke dalam corporate di sini ya, ke dalam array list corporate di sini. Jadi data-data akan masuk. Nah, disimpan di sini. Itu. Nah, kemudian kalau print maka diambil iteratornya ya dari corporate ambil iteratornya. Nah, ini objek iteratornya. Kemudian kita bisa tes selama kita looping di sini, selama masih ada next-nya, maka data berikutnya diambil ya, masuk ke C, kemudian dicetak gitu di sini datanya. Oke, nah ini corporation. Nah, ini terakhir adalah kelas tesnya kita. Jadi ini kelas tes corporationnya kita. Nah, seperti tadi di diagram kelas, ya dia punya atribut bertipe corporation gitu ya. Nah, ini main-nya, ini bikin di konstruktor, di sini langsung semua proses-prosesnya dimasukin di konstruktor di sini ya. Ya, meskipun ya contoh di sini seperti itu, tapi kurang baik ya sebenarnya di konstruktor mengkonstruk objeknya aja, nggak usah semua di sini gitu. Oke. Nah, tapi di sini ya kita
dibuat dulu corporation-nya itu bikin objek dari corporation. Nah, kemudian kita punya division R&D gitu ya. Nama divisinya R&D, masukin VP-nya. Di sini ya, di-add semua. Nah, ini bikin data objek VP-nya dimasukin ke R&D-nya. Jadi di divisi R&D ada Steve, Mike, dan Nancy. Ada 3 orang di sini ya. Semuanya divisinya di R&D. Kemudian di divisi Sales ada Ted, Bob, Carol, dan Alice ya. Itu mereka di divisi Sales. Oke, nah kemudian kita punya lagi divisi namanya Western. Jadi ini untuk Western Sales. Di Western Sales ada Welly dan ada Andre ya. Nah, kemudian dari data yang Western ini, karena ini merupakan sub division gitu ya, dimasukin ke divisi sales gitu, di-add ke divisi sales. Kemudian di sini ada VP yang di keseluruhan perusahaan gitu ya, nggak di bawah salah satu divisi seperti itu, namanya carry di sini. Nah, kemudian jadi ke corporation ini, objek yang keseluruhannya ya, corporation secara keseluruhan, saya tambahin eh, divisi R&D, berarti termasuk orang-orang yang di dalamnya gitu kan. Nah, karena ini Steve, Mike, dan Nancy sudah dimasukin ke R&D, R&D-nya sekarang kita masukin ke corporation di sini. Nah, kemudian yang dari sales juga kita masukkan. Nah, kemudian yang dari VP yang sendirian ya, yang carry ini kita masukkan juga. Ini ya, yang carry. Nah, yang di sini kalau kita lihat kok yang Western Sales nggak ada ya. Nah, karena Western Sales nggak langsung di bawah corporation gitu ya, tapi Western Sales masuk dulu ke sales, baru salesnya yang masuk ke corporation gitu. Jadi yang itu subdivisi gitu ya, yang Western Sales itu. Nah, kemudian kita coba panggil semua data berarti sudah masuk ke dalam struktur corporation ini. Ketika kita panggil print, hanya dengan satu perintah print ini, maka dia akan telusuri semua data VP yang ada di situ. Nah, ini contoh outputnya jadinya. Jadi semua data VP-nya ada ya. Jadi ada 3 orang di R&D, misalnya Steve, Mike, dan Nancy. Ini keluar semua. Yang dari sales ada 4 orang juga keluar semua. Di bawah sales ada lagi Western Sales 2 orang ada. Kemudian carry yang tidak di bawah yang mana-mana ya, langsung di bawah corporation. Nah, jadi dengan satu perintah print tadi dia akan ditelusuri keseluruhan pohon tersebut gitu. Jadi kita kasih node root-nya ya paling atasnya maka ditelusuri semua. Kalau kita kasih cabang tertentu maka cabang itu ke bawahnya yang akan ditelusuri gitu. Oke, nah ini versi dari sisapnya sama ya. Ini adalah abstrak class yang corporate-nya. Ya, ini masih implementasi standar ya, 0, 0, 0 di print juga. Kemudian, nah ini untuk kelas VP-nya, ada nama dan division. Seperti biasa, nama masuk, division juga masuk ke sana ya. Kalau di return name, keluarin nama orangnya. Di sini kalau pakai print, nama orangnya dan divisinya dia di mana. Ini iteratornya, yang di sebelah kanan ini iterator untuk VP. Jadi VP iterator gitu ya. Nah, dia terima dari parameternya. Ini adalah data sebuah VP, data VP tunggal ya. Kalau di next kita return data VP-nya. Kalau has next ini hanya satu data, jadi tidak ada lanjutnya, jadi harus false. Di remove-nya tidak kita implementasikan. Nah, yang berikutnya adalah division. Ini juga sama, semua turunan dari corporate ya. Nah, di sini berupa array dari corporate gitu. Di division ini datanya satu divisi itu bisa punya banyak VP misalnya gitu ya. Jadi dia di sini berupa array dari corporate. Oke, jadi bisa punya di dalamnya tuh subdivisi atau eh, VP seperti itu. Nah, di sini nama ini untuk nama divisinya ya di sini. Kemudian division string n. Nah, ini untuk masukin kan ya. Data namanya ini akan masuk menjadi nama di sini, nama yang diatribut di sini. Jadi ini nama divisi.
Ini namanya nama divisi. Oke, kemudian, nah ini harus pakai override ya, supaya meng-override yang di atasnya tadi. Implementasi standarnya supaya di override. Kalau ini nggak pakai override, dia jadi nggak menutup ya, nggak meng-override. Nah, terima data dari sebuah data corporate. Ini data corporate itu bisa data division, bisa data VP gitu ya. Kalau division dalamnya bisa ada VP lagi. Nah, ini diterima sebagai C, masuk ke data corporate di index number, kemudian indeks digeser ke yang berikutnya yang kosong supaya siap di-add lagi. Nah, untuk iteratornya ini objek dari division iterator, kemudian data array corporate yang sudah kekumpul di sini akan dikirimkan supaya bisa diakses gitu ya. Oke, nah ini printnya juga override dari iterator. Oke, returnnya di iterator, iterator dari objek tersebut. Kemudian dia akan cek kalau masih ada next-nya, maka dia akan ambil gitu ya. Nah, jadi, nah di sini iterator next-nya dimasukin lagi ke C gitu ya, kalau ada. Nah, kemudian di sini adalah di C yang diperolehnya di print, dicetak. Oke, nah ini division iterator di sini berupa array dari corporate bisa banyak data. Jadi ya, ini untuk indeksnya. Sama seperti tadi di dalam bahasa Java, next-nya dia akan return corporate di lokasi tertentu, kemudian lokasinya digeser ke yang berikutnya, next mengecek seperti tadi. Kalau masih ada data berikutnya true, kalau enggak false. Remove-nya enggak kita implementasi. Oke, nah ini adalah corporation tadi yang paling atasnya ya. Dia bertipe corporate juga. Nah, dia punya di sini dalam bentuk list. Contoh di ininya di sisapnya ya. Jadi punya corporate, list dari corporate. Oke, konstruktornya kosong, tidak perlu buat apa-apa. Nah, kemudian di sini ada metode add-nya ya. Jadi menambah. Nah, C ini yang diterima di parameter, dia ditambahkan menjadi bagian dari corporate. Kemudian di sini ada iterator. Kemudian, nah ini printnya dari iterator itu, ya dari objek tersebut, iterator di casting ya, jadi corporation iterator supaya kompatibel. Nah, kemudian dia akan di looping selama hash next-nya betul, masih ada data berikutnya. Nah, maka dari C ini, dari iterator next diambilkan datanya ya, karena dari hash next-nya betul, masih ada data berikutnya, maka data berikutnya diambil di sini, masukin ke C di sini. Kemudian sudah masuk di C, dia akan cetak. Oke, nah ini adalah corporation iterator. Jadi iterator untuk yang barusan terakhir ya, corporation. Nah, di sini data corporate-nya akan ditampung, disimpan dalam list corporate yang ini ya. Dalam list corporate, location untuk index. Nah, tadi di sini ya, diterima datanya berupa C ini, tapi dia berupa corporate sebenarnya di sini ya. Maka disimpan di atributnya di sini. Kalau next kasih di lokasi tersebut, kemudian plus lagi, geser ke data berikutnya gitu ya. Nah, hash next dia juga sama biasa ngecek kalau datanya masih ada dan data di lokasi tersebut tidak nol, maka dia true. Kalau enggak, dia akan false. Remove tidak diimplementasi. Oke, nah ini adalah program utamanya ya, program demonya kita. Contoh programnya, ya kita punya atribut corporation-nya di sini, konstruktor program. Nah, corporation-nya dibuat ya, new corporation. Nah, kita bentuk di sini divisi R&D, new divisi R&D. Di R&D ada VP-nya Steve, Mike, dan Nancy, ada 3. Kemudian bikin juga yang sales, di sales ada berempat, ada bertiga juga. Ted, Bob, dan Carol. Kemudian VP ini, Carrie ini sendiri gitu ya, VP yang sendiri langsung di bawah corporation. Nah, corporation, R&D ditambahkan, sales ditambahkan,
gitu ya. Di sini, oh dia tidak bikin western cells ya, nggak ada sub lagi cellsnya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah VP-nya. Oke. Nah, jadi dengan cara satu corporation print ini, maka isinya semua akan di-print gitu. Oke, nah jadi composite pattern simplify iteration of complex structure. Jadi mempermudah kalau kita perlu iterasi mengakses sebuah kompleks structure. Oke, nah kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Terima kasih teman-teman semuanya.